Baik, ikhwatu fillah, kita lanjutkan pelajaran hari ini di pokok-pokok keimanan yang dimana kita masih di pelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul, cakupannya ya. Di antaranya poin yang ke-11, yakni Allah telah melebihkan para rasul itu yakni satu dengan yang lainnya ya. Satu dengan rasul yang lain itu, setiap nabi itu ya diberikan kelebihan atau Allah melebihkannya ya. Bagaimana Allah melebihkan Nabi Musa, Allah melebihkan Nabi Isa, juga Allah melebihkan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tentunya kelebihan-kelebihan yang Allah sebutkan ya. Dan masih banyak lagi ya. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain ya. Jadi telah Allah lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Minhum man kallamahullahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikan, diberikan ketinggian beberapa derajat atau ditinggikan derajatnya. Dan seterusnya itu bisa dibaca ya. Ini ayat yang lumayan panjang ya. Dan juga di surah Al-Isra ayat 53 bahwa perkataan atau ucapan dari Rasul itu dikatakan yaqulul lati hiya ahsan ya. Yang harus diucapkan ya. Karena mereka ucapannya hiya ahsan, sebaik-baik perkataan. Karenanya tidak ada keunggulan ucapan dibandingkan ucapan para rasul, yakni sebaik-baik perkataan. Ucapan manusia, ucapan orang, walaupun dia mengucapkan, dia menyampaikan kebenaran, akan tetapi tidak sehebat Rasul. Tidak dilebihkan ya. Tidak dilebihkan sebagaimana Rasul. Ucapan saya atau ucapan ikhwah itu pasti ada salahnya juga. Apa yang disampaikan pasti ada salahnya juga ya. Beda dengan ucapan Rasul. Itu sebaik-baik perkataan. Karenanya harus senantiasa diikuti ya. Kemudian poin ke-12, bahwa substansi dakwah para nabi dan rasul sejak pertama hingga terakhir adalah dakwah Islam. Jadi dakwahnya Islam ya. Yakni la ilaha illallah. Walaupun syariat mereka berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan umat pada masa itu. Ya.
syariatnya itu atau jalannya itu berbeda-beda. Dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam ya. Sesungguhnya din yang diterima di sisi Allah apa? Din Islam ya. Berarti setiap nabi itu menjelaskan Islam ya gitu. Karena itulah yang diterima. Ya. Hanya Islam yang diterima. Kemudian juga syariat jalan mereka beda-beda ya. Dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 48 sebentar ya. Yakni likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ya. Nah, itu ayatnya. Kami berikan aturan dan jalan yang berbeda, syariatnya berbeda ya. Jalannya berbeda. Ya, ini jalan yang terang ya. Jalan yang terang kepada setiap rasul itu, dan itu jalannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan umat pada saat itu. Kemudian juga di antara rasul-rasul itu ada yang telah kami ceritakan dalam Al-Qur'an, dan ada pula yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Jadi banyak sekali rasul itu kan ya, ada yang diceritakan ya, yang 25 ya nabi dan rasul, dan juga ada yang tidak diceritakan. Nah, itu di dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 164 dikatakan warusulan qad qasasnahum alaika min qablu warusulam apa warusulal lam naksushum alaik wa kallamallahu Musa taklima ya. Warusulan qad qasasnahum ya, yakni dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan, telah kami jelaskan kepadamu ya. Bagaimana kisahnya, dari ada yang disebutkan awal sampai akhirnya, ada yang disebutkan sebagian. Kemudian juga warusulan ya, warusulan lam naksushum alaik ya, yang tidak diceritakan juga ada ya. Maka kita wajib beriman pada seluruhnya ya. Dan yang ke-14, bahwa tidak ada satu umat pun yang mengalami masa vakum kenabian. Jadi setiap umat itu ada masa kenabiannya ya. Dan tidak ada yang menunjukkan mereka kepada kebenaran ya, kecuali oleh para nabi dan rasul. Jadi setiap umat senantiasa ada nabinya ya. Nah, itu ya, kalau kita tentunya mengikuti Nabi Muhammad ya. Kita mengikuti Nabi Muhammad karena kita tentu di akhir zaman ini ya kan Rasul kita ya Nabi Muhammad SAW. Di surah Fatir
Surah 35 ayat 24. Inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Jadi tidak ada kata vakum kenabian itu ya. Terus juga surah Yunus ya, Yunus ayat 47. Surah ke-10 ya. Silakan dicek Yunus ayat 47. Sudah. Walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Itu yang itu. Dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukan hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizolimi. Maka kalau ada yang bilang sebelum Nabi Isa, kalau nggak salah itu ya kalau nggak salah sebelum Nabi Isa adanya vakum kenabian katanya gitu ya. Jadi adanya vakum kenabian kosong gitu ya. Jadi bahkan adanya dikatakan masa fatroh gitu ya gitu ya, masa fatroh gitu ya. Nah itu tidak ada kenabian. Nah ini harus dicek lagi gitu ya, karena sudah dijelaskan oleh Al-Quran ya gitu kan gitu, bahwa setiap umat itu ada nabinya gitu ya, setiap umat itu ada nabinya. Kalaupun waktu itu saat itu pula seorang nabi telah diangkat oleh Allah kan, Nabi Isa telah diangkat oleh Allah, berarti ya umat yang setelah Nabi Isa itu diangkat ya berarti dia mengikuti Nabi Isa gitu ya, karena itulah Nabi Isa yang diutus kepada mereka gitu. Jadi nggak ada istilahnya masa patroh gitu ya kalau melihat pada Al-Quran ya, kalau melihat pada Al-Quran ya. Orang kan menjelaskan masa patroh kenabian ya berarti kan mengikuti nabi yang sebelumnya gitu. Nah seperti itu. Maka Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin ya, berarti kita juga nabi yang harus diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.